Shalom semuanya, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dan bagi para kakak-kakak yang mengajar kami selalu. Untuk memulai ibadah PT kita pada hari ini, ibadah PT Onan kita harus selalu senantiasa butuh bimbingan Tuhan agar kita dapat menerima dan dapat memahami setiap firman Tuhan yang kakak-kakak yang ajarkan kepada kami. Dan walau kita tidak bisa bertemu secara langsung atau berkomunikasi di gereja, tetapi dari itu semua kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan akan hikmat yang diberikan pada kita. Untuk memulai ibadah pada hari ini, sebelum memulai ibadah hari ini, kita bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Selamat pagi rekan-rekan Taruna. Untuk mengawali ibadah pada minggu hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungan namanya atas semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungan namanya atas semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan berkat-Mu. Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong berkati ibadah kami Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami dapat fokus dan kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, baitnya yang kedua. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungan namanya atas semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, baiklah, angkat suaramu, nyanyi bertebar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungan namanya atas semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman, namun sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita satukan hati dan pikiran dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk bisa memberkati kami, memberikan kami pikiran yang tertuju kepadamu, pendengaran yang tertuju akan firman-Mu, sehingga kami bisa memahami dan mendalami apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkata-katalah dan urapi hamba agar hamba bisa menyampaikan segala sesuatu yang menjadi kebenaran dan kehendak-Mu.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan baca Alkitab dari Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Oke, kita belajar tentang Nuh pagi hari ini. Kita tahu bahwa kalau ngomongin Nuh itu rasanya langsung keingetan soal kejadian atau musibah air bah. Tuhan mendatangkan air bah untuk menghancurkan bumi dan segala isinya. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan ingin menunjukkan otoritasnya dalam kehidupan kita, di mana Dia murka sekali akan semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Seperti pada pasal 6 sudah dijabarkan apa saja kejahatan-kejahatannya. Tapi di sisi lain, Tuhan juga menyatakan kedaulatannya dengan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Nuh dan seluruh rombongannya. Pertanyaannya, kenapa Nuh? Kenapa hanya Nuh? Karena ternyata Nuh hidupnya berkenan dan tidak bercela di mata Tuhan. Kehidupan Nuh itu bertolak belakang dengan kehidupan manusia-manusia yang tertulis dalam pasal 6. Nuh tidak melakukan hal-hal yang bercela. Hidup Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Makanya akhirnya Nuh diselamatkan Tuhan. Dan ketika air bah surut, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membawa serta semua rombongannya dari bahtera itu keluar dan memenuhi isi bumi ini dengan beranak cucu dan menyuruh ternaknya berkembang biak. Apa yang terjadi? Ternyata Nuh bukan saja diselamatkan, tapi ternyata Nuh juga diperintahkan Tuhan untuk memelihara isi bumi ini. Artinya apa? Artinya Tuhan kasih kuasa buat Nuh. Tuhan kasih daulat untuk Nuh mengelola isi bumi ini. Apa yang dilakukan Nuh? Nuh tetap taat dan setia sama perintah Tuhan. Bahkan menariknya lagi, Nuh justru mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dia mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium bau korban bakaran persembahan Nuh, disitulah Tuhan akhirnya berjanji untuk tidak mengutuk bumi lagi, untuk tidak menghancurkan bumi lagi, walaupun sejahat apapun kesalahan yang manusia lakukan. Apa yang menarik dari kisah Nuh ini sebenarnya? Oke, adik-adik tahu nggak? Kalau ternyata ketika Tuhan menunjuk Nuh untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya, usia Nuh pada saat itu adalah sudah 600 tahun. Bukan usia yang muda loh. Sudah cukup tua. Tapi ini mau menunjukkan bahwa ketika Tuhan menunjuk Nuh, dia sudah punya skenario dari A sampai Z. Dia sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi Tuhan hancurkan bumi, Tuhan kosongin bumi, lalu Tuhan suruh Nuh untuk perintahkan anak-anaknya beranak cucu dan semua ternaknya berkembang biak. Dan akhirnya bumi penuh lagi. Siapa yang bisa menikmati? Ya Nuh dan semua rombongannya. Oke, jadi ada 4 hal yang bisa kita renungkan dari pembacaan firman hari ini, di mana 1, Tuhan punya kuasa atas kehidupan manusia. Dia berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia yang mempunyai kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, kita bisa ditunjuk sebagai partnernya Tuhan. Berapapun usia kita, siapapun kita bisa ditunjuk sebagai mitranya yang mempunyai tugas untuk memelihara, mengelola bumi, dan yang terlebih untuk menunjukkan kasihnya Tuhan kepada sesama
supaya pada akhirnya semua orang datang kembali kepada Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan dengan penuh kesetiaan, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatunya. Seperti pada kutipan ayat Alkitab di mana burung di udara saja Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita? Dan yang terakhir, Tuhan mau sampaikan bahwa bila Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia pasti akan menepati segala yang Dia janjikan. Adik-adik, dalam kehidupan kita ini ada gak sih kita yang hidupnya bebas dari masalah? Rasanya tidak mungkin ya. Kita pasti akan hidup dengan pergumulannya masing-masing. Berat atau ringan itu relatif bagi setiap orang. Tapi percayalah bahwa memang pergumulan yang Tuhan berikan tidak akan melebihi kekuatan kita. Justru dengan adanya pergumulan itu menyadarkan kita bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan atau kelemahan. Sehingga dia harus bergantung sama sesuatu yang lebih kuat, yang lebih kekal, yaitu Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Begitu kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, sudah pasti kita akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah atau pergumulan kita. Sama seperti Nuh, ketika hidupnya percaya sepenuhnya sama Tuhan dengan semua skenario Tuhan, ketika dia dibilang, Nuh keluar, bikin bahtera, Tuhan suruh Nuh untuk bawa serta semua keluarga dan ternak rombonganmu itu dan tinggal dalam bahtera. Ketika Nuh percaya dengan semua yang Tuhan perintahkan dan tidak meragukan perintahnya Tuhan, dia mengandalkan sepenuhnya kehidupannya dia kepada Tuhan, akhirnya justru dia diselamatkan dari air bah tersebut. Gimana dengan kehidupan adik-adik? Adakah sesuatu hal yang sangat menakutkan dalam kehidupan adik-adik? Mungkin adik-adik ada yang ada ketakutan bahwa saya pengen jadi dokter, tapi apa daya, mama papa kondisi keuangannya tidak memungkinkan gitu. Sehingga itu akhirnya menjadikan adik-adik patah semangat dalam sekolah, undur dalam pelayanan di teruna, atau bahkan undur untuk berdoa. Kakak cuma mau mengingatkan bahwa ketika adik-adik menghadapi masalah seperti itu, cobalah adik-adik cari Tuhan. Justru di momen atau di kondisi saat adik-adik merasa susah sekali mencari Tuhan, karena rasa malas, karena kekecewaan, karena apapun itu, justru di saat itulah adik-adik dituntut untuk lebih dekat sama Tuhan. Dengan adik-adik mencari Tuhan, dengan adik-adik belajar dengan totalitas, itu menunjukkan bahwa satu, adik-adik menyerahkan semuanya ke Tuhan. Yang kedua, adik-adik melakukan tugasnya adik-adik, yaitu belajar. Niscaya pasti adik-adik akan mendapatkan jawaban yang terbaik dari pergumulan yang adik-adik sedang alami. Jadi bukan berarti dengan adanya pergumulan adik-adik justru malah mundur, jangan. Justru semakin dekat sama Tuhan. Cari terus Tuhan kemanapun, kapanpun. Jangan pernah undur. Dan jangan pernah lupa juga part yang harus kalian lakukan. Yaitu ya belajar. Kalau tujuan kalian ingin mencapai cita-cita, kalian gak bisa cuma berdoa doang tanpa melakukan apapun. Tetap harus ada upayanya sebagai manusia apa. Selain berdoa, apalagi upayanya. Pasti harus ada yang dilakukan, yaitu belajar. Dan Tuhan pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Entah apakah itu jawabannya adik-adik dapat mencapai cita-cita yang adik-adik mau, atau justru Tuhan punya skenario yang lebih indah lagi. Jadi adik-adik, lewat perenungan firman Tuhan hari ini, semoga kita bisa belajar dari Nuh, bagaimana mempunyai sikap yang berserah penuh, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, serta menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh apa, jalankan. Ketika Tuhan suruh ke sini, dia ngikut. Semoga kita semua juga bisa mempunyai sikap seperti itu.
Dan sikap seperti itu bisa diperoleh dengan apa? Dengan kedekatan kita sama Tuhan. Dengan kita mencari Tuhan terlebih dahulu dalam segala hal yang kita lakukan. Sebelum melakukan apapun kita cari Tuhan. Otomatis lambat laun kita akan terproses dan kita pasti akan diberkati Tuhan dengan kemampuan untuk bisa punya sikap seperti Nuh tersebut. Dan lewat cuplikan video yang akan kakak kirim setelah ini, semoga itu juga menjadi reminder buat kita semua bagaimana kita harus bersikap dalam menjalani kehidupan ke depannya. Coba deh pikirin apa di hidup kita yang mungkin bisa memberikan kita kebahagiaan tapi sifatnya hanya sementara dan itu kita kasih nilai 0. Oke, misalnya jabatan di sebuah kerjaan itu kayaknya sifatnya sementara banget sih, karena ya kalau misalnya kerjaannya nggak ada atau ada pemecatan atau misalnya ada kita keluar dari kerjaan tersebut, ya sementara, jadi kita kasih 0. Kalau misalnya gue mendapatkan pasangan di dalam hidup gue akan bahagia. Padahal pasangan atau orang apapun itu juga, siapapun itu juga gitu ya, itu sifatnya sementara banget karena dia nggak akan hidup selamanya. Jadi 0. Uang, kalau misalnya gue bisa ngedapetin uang segini di dalam hidup gue akan bahagia. Well, uang, kekayaan itu juga sifatnya sementara, 0 juga. Ketenaran, kalau misalnya gue udah mendapatkan followers segini di sosial media, like seperti ini, gue mendapatkan ketenaran di sosial media atau apapun itu ya, dimanapun itu ketenaran. Tapi yang namanya ketenaran tuh hari ini lo mungkin diingat, minggu depan udah orang lain gitu yang lebih heboh gitu misalnya. Jadi sangat sementara banget, 0. Now, semua achievement lo, semua orang-orang yang mungkin sifatnya nggak sementara, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Dan itu nggak bisa memberikan lo kebahagiaan yang kekal. Tapi kalau misalnya kita mencari kebahagiaan ke yang sifatnya kekal, yaitu Tuhan, kita kasih angka 1. Now, here's the crazy thing. Tadi nilai-nilai 0, 0, 0, 0, kalau misalnya kita taruh 1 di depannya, 0 ini akhirnya menjadi bernilai. Jadinya berapa? I don't know, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Tapi kalau misalnya nggak ada 1, si 0 ini hanya angka 0, hanya kosong. Jadi itu dia kenapa gue percaya banget, cari dulu Tuhan. Segala sesuatunya akan bernilai setelah itu. Kita harus kasih yang kekal itu di depan, angka 1 tersebut. Baru yang 0 ini nanti akan ada value-nya dan hidup kita akan terasa lebih kaya. Well, mudah-mudahan ini bisa menguatkan seseorang. Kebetulan kalau misalnya lu nonton ini sampai habis. Karena mungkin lu lagi mencari sesuatu dan ternyata selama ini sesuatu yang lu cari itu adalah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari bernyanyi dari Gita Bakti 221, Ini Dunia Bapakku, bait pertama dan kedua. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, Dia akan ku nyatalah, bukit lurah, langit samudra, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi baku mereka, mengagungkan Haliknya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya, di tengah desau rerumputan, suara Allahku dengar.
Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, terutama dalam menanggulangi permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, dan juga untuk kebijakan PSBB di beberapa wilayah. Kiranya Engkau memberkati supaya kebijakan PSBB yang diterapkan dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kami ingin berdoa ya Bapa untuk persatuan bangsa Indonesia sehingga bangsa dan negara kami tidak mudah terpecah belah. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami berdoa buat teman taruna kami Vasco yang sedang sakit, yang berada di rumah sakit karena demam berdarah. Tuhan, jamah Vasco agar trombositnya naik, berkati para medis dan obat-obatan yang diberikan agar Vasco memperoleh kesembuhan dan pemulihan kembali dan boleh beraktivitas kembali. Kami menyerahkan teman kami Vasco pada saat ini dalam zaman dan lawatan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk perangkat PT. Berkatilah perangkat PT agar senantiasa dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dan juga berkatilah kekalan PT agar tetap semangat membimbing adik-adik PT dan senantiasa menjadi teladan bagi adik-adik PT. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Amin. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman taruna semua. Kiranya Engkau membentuk setiap taruna menjadi pribadi yang taat dan setia pada Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman taruna yang berulang tahun, agar Engkau senantiasa memberkati mereka. Tuhan, berkati juga para taruna dengan harapan dan cita-cita mereka, agar kelak tercapai di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk para orang tua kami. Terima kasih atas orang tua yang telah Kau berikan pada kami. Berkatilah orang tua kami ya Tuhan, berikanlah mereka selalu kesehatan serta panjang umur, dan tolong lancarkanlah segala pekerjaan mereka. Walaupun sekarang mungkin keluarga kami ada yang sedang dalam masa kesulitan, tetapi kiranya Engkau selalu memberikan kami pengharapan, dan kami terus berpengharapan teguh padamu saja. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Bapa dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat hari ini, kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami mengerti, untuk kami pahami dan jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya lewat firman yang kami dengar ini, hidup kami boleh diubah, kami boleh percaya dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh mempersiapkan diri, hati dan pikiran kami dalam menyambut Engkau, Sang Juru Selamat. Ya Tuhan, kiranya hidup kami boleh berbuah, boleh menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, Tuhan akan memberkati kami dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan akan berkati dengan jalan keluar. Tuhan akan berikan kekuatan ketika kami harus melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mau dengar dan sambut doa kami ini, doa syafaat, doa ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya demi satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita menabur atau memberikan persembahan, mari bernyanyi dari Gita Bakti 80, Allah sumber kemurahan, bait yang pertama dan yang kedua. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padaku. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Tolong berkati persembahan kami. Inilah yang terbaik yang dapat kami berikan Tuhan. Semoga persembahan kami ini bisa berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu di surga dan kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Khususnya gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat, mari kembali bernyanyi dari Gita Bakti 369, Tuhan Engkaulah hadir, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu, juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Adik-adik,
Kita sudah masuk dalam penghujung ibadah. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita kembali menghadap Tuhan dan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan berpisah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan boleh tetap memberikan kami sukacita dan damai, agar kami boleh terus menjadi terang dimanapun kami berada. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.